Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Irham dan teman-teman semua yang menonton. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Jehyan Ataesani Az-Zuhri dengan NIM H1D022006. Lalu ada teman saya Brian Cahya Purnama dengan NIM H1D022009 dan teman saya juga Zakwan Irfan Ramdhani NIM H1D022043. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan proyek pengujian kualitas aplikasi mobile yaitu Blue by BCA menggunakan User Acceptance Testing metodenya dan evaluasi kepuasan pengguna dengan standar ISO 9126. Next. Nah, dalam proyek ini kami memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menguji kualitas aplikasi mobile Blue by BCA menggunakan metode UAT, lalu mengevaluasi kepuasan pengguna berdasarkan standar ISO 9126, lalu memperoleh informasi yang akurat mengenai kinerja aplikasi, lalu mengukur tingkat penerimaan pengguna, yang terakhir mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Next. Ya, dalam lingkup pengujiannya, kami mencakup 6 karakteristik utama sesuai dengan standar ISO 9126. Yang pertama ada functionally, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Next. Nah, untuk metodologinya, kami pertama itu mengumpulkan data melalui Google Form yang disebarkan kepada pengguna aplikasi Blue by BCA. Lalu yang kedua, indikator penilaian berdasarkan standar ISO 9126 yang telah teruji secara internasional. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan pendekatan UAT. Lalu yang ketiga itu menganalisis data menggunakan tools seperti Excel atau spreadsheet untuk mendapatkan hasil yang terukur dan objektif. Oke, lanjut. Kriteria kualitas perangkat lunak. Yang pertama itu fungsionalitas atau fungsionalitas itu sendiri merupakan aspek fundamental yang mengukur kemampuan perangkat lunak dalam menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna dalam kondisi spesifik. Lalu reliabilitas mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan kinerjanya dalam berbagai kondisi penggunaan. Lalu ada efisiensi, usability, dan portability serta maintainability gitu. Lanjut. Nah, untuk metode pengujiannya sendiri sudah di-mention di awal itu menggunakan UAT. Nah, data itu sudah dikumpulkan melalui kuesioner Google Form selama periode 21 September hingga 8 Oktober 2024. Dengan total responden mencapai 69 orang. Metodologi pengujian ini menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 4, di mana 4 itu representasikan penilaian sangat baik dan 1 itu sangat tidak baik. Begitu. Next. Nah, di sini sudah terpampang ada sebuah batang chart dengan faktor usia dan faktor untuk pekerjaannya. Nah, di sini itu terkait mengenai karakteristik responden. Lanjut. Hasil pengujian berdasarkan semua atribut dalam ISO 9126. Dasar yang digunakan untuk pengujian kualitas aplikasi Blue by BCA dari semua atribut secara keseluruhan adalah skala Likert yang ada di tabel 3 itu ada kategori dan skalanya. Nah, untuk sangat baik itu 8.280, kalau baik itu 6.210, tidak baik itu 4.140, dan sangat tidak baik itu 2.070. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya akan dijabarkan per atributnya. Yang pertama atribut functionality. Setelah dihitung menggunakan pembukuan nilai, didapatkan total poinnya untuk functionality 1211, dan berdasarkan skala Likert untuk masing-masing atribut functionality
termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Bisa dilihat pada tabel 4. Lalu lanjut, hasil pengajuan berdasarkan atribut reliability didapatkan poin 1153 yang mana masuk ke dalam rentang sangat baik. Berarti reliability termasuk ke dalam klasifikasi sangat baik. Selanjutnya atribut usability mendapatkan poin 1183, maka atribut usability masuk ke dalam klasifikasi sangat baik. Selanjutnya atribut efisiensi, total bobot nilai efisiensi sebanyak 1219, maka atribut efisiensi masuk ke dalam klasifikasi sangat baik. Selanjutnya atribut maintainability dengan hasil bobotnya yaitu 1184, yang mana masuk ke rentang sangat baik. Yang terakhir, portability. Atribut portability mendapatkan poin 1196, yang mana masuk ke rentang sangat baik. Selanjutnya analisis hasil pengujian. Setelah mendapatkan hasil tadi, kita analisis dan mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, identifikasi masalah utama. Meskipun secara keseluruhan aplikasi menunjukkan performa yang sangat baik, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian untuk penyempurnaan. Jadi, setelah kita analisis lagi berdasarkan jawaban responden, itu masih memerlukan beberapa perhatian untuk penyempurnaan. Stabilitas aplikasi pada kondisi jaringan kurang stabil, masih dapat ditingkatkan lagi. Begitu pula dengan optimalisasi penggunaan baterai pada beberapa perangkat tertentu. Konsistensi pengalaman pengguna antar platform juga masih memiliki ruang untuk perbaikan. Selanjutnya poin prioritas perbaikan. Secara berdasarkan analisis mendalam terhadap hasil pengujian, prioritas perbaikan difokuskan pada optimalisasi performa aplikasi dalam kondisi jaringan lemah. Hal ini diikuti dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat dan penyempurnaan sistem panduan penggunaan. Setelah itu kinerja sistem. Secara keseluruhan, Blue by BCA menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dengan total skor tadi 7.146 dari total keseluruhan poin yaitu 8.280. Pencapaian ini merupakan hasil dari implementasi yang baik dalam semua aspek ISO 9126. Oke, lanjut. Kita masuk ke kesimpulan. Pengujian ulang perlu dilakukan setelah implementasi perbaikan dengan fokus pada beberapa area kritis. Pertama, evaluasi performa pada aplikasi saat jaringan lemah untuk memastikan efektivitas mode hemat data. Kedua, pengukuran konsumsi baterai pasca optimalisasi untuk memvalidasi tingkat perbaikan. Yang ketiga, validasi panduan penggunaan yang telah diperbarui melalui pengujian usability. Terakhir, verifikasi konsistensi antar platform untuk menjamin pengalaman penggunaan yang seragam. Baik, untuk selanjutnya di sini ada dokumentasi fitur-fitur aplikasi Blue by BCA. Yang pertama ada masuk, dapat dilihat pada gambar. Screenshot ini menunjukkan tampilan login aplikasi Blue yang menampilkan banner, tombol masuk, serta akses cepat ke fitur pembayaran kris. Hal ini mendukung evaluasi pada aspek functionality, usability, dan efisiensi. Next. Selanjutnya ada dashboard utama aplikasi Blue, dapat dilihat pada layar. Ada halaman utama, ada halaman tracker, dan ada halaman portofolio. Screenshot ini menunjukkan tampilan utama aplikasi Blue yang menampilkan saldo yang dapat di-hide atau di-show nominalnya. Transaksi terakhir, grafik pengeluaran dan pemasukan, serta akses cepat ke fitur utama lainnya seperti transfer dan pembayaran tagihan. Hal ini mendukung evaluasi pada aspek functionality dan usability. Next. Ada fitur transfer uang dan pembayaran tagihan dapat dilihat pada layar. Dokumentasi ini memperlihatkan proses transfer uang mulai dari pengisian detail hingga tampilan konfirmasi keberhasilan transfer. Gambar ini menunjukkan kemudahan dan keakuratan proses transfer yang berjalan dengan lancar dan sesuai kebutuhan pengguna yang mendukung evaluasi pada aspek functionality, reliability, dan efisiensi. Selanjutnya ada fitur keamanan. Fitur keamanan ini dapat dilihat pada layar. Tanggapannya dapat menampilkan autentikasi biometrik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan akses aplikasi. Lalu bisa juga masuk menggunakan PIN. Hal ini menunjukkan fokus aplikasi pada perlindungan data pengguna, mendukung evaluasi pada atribut reliability. Selanjutnya ada panduan penggunaan. Dapat dilihat pada gambar. Screenshot ini menunjukkan bagian panduan atau bantuan pengguna dalam aplikasi yang dapat membantu
pengguna untuk memahami fitur lebih cepat dan mendukung aspek usability dan maintainability. Lalu ada konfirmasi login ulang ketika sesi habis atau timeout. Dapat dilihat pada layar menunjukkan halaman konfirmasi login. Lalu selanjutnya ada fitur pencarian untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Hal ini mendukung evaluasi pada atribut usability. Selanjutnya. Yang terakhir tadi, next sebelumnya. Nah, yang terakhir ini ada kompatibilitas platform. Dokumentasi ini menunjukkan pada aplikasi yang berjalan di perangkat Android dan iOS dengan tampilan antarmuka yang cukup konsisten, dapat mendukung evaluasi atribut portability. Oke, mungkin selanjutnya untuk lampiran untuk hasil dari responden pada spreadsheet kami dapat ditampilkan pada layar. Nah, ini untuk G-form kami dapat di-scroll pada bagian bawah, scroll, dan nama lengkap, usia, dan selanjutnya. Oke, mungkin bisa ke hasil spreadsheet-nya. Spreadsheet-nya dari selama penyebaran G-form dari periode 21 September hingga 8 Oktober ini memperoleh hasil kurang lebih 69 responden yang mungkin nantinya bisa ditingkatkan lagi untuk hasil yang lebih akurat. Berikut untuk contoh perhitungannya. Ada pada perhitungan functionality, efisiensi, reliability, maintainability dapat dilihat pada layar. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.